Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Parijan, NIM 310121023584 dari kelompok 5, ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dasar Pemikiran Yuridis Formal dan Hak Perkembangan Kewajiban Hak Negara dan Warga Negara. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Konsepsi HAM menurut versi Indonesia adalah HAM menurut susunan masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan pula konsepsi HAM di Indonesia menitik beratkan pada keseimbangan antara hak asasi dengan kewajiban asasi. Perbedaan konsepsi itu terletak pada ide dan aplikasinya. HAM meskipun demikian secara substansional, HAM merupakan suatu konsep universal yang di dalamnya terdapat aspek-aspek kemanusiaan sebagai dasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai dengan keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Erat kaitannya dengan kedua istilah ini ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan, yaitu tanggung jawab dan peranan warga negara. Pengertian demokrasi dan warga negara. Terdapat kecenderungan bahwa istilah demokrasi diterapkan dalam kehidupan politik. Hal itu tampak dari pembicaraan tentang pemilu yang melibatkan warga negara. Demokrasi merupakan suatu aturan main warga untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil di antara warga negara. Adil dalam arti ini ialah semua warga negara memperoleh hak yang sama untuk berjuang mendapatkan posisi dalam pemerintahan. Kecenderungan di atas saat ini kurang dapat diterima. Kenapa? Karena pengertian demokrasi sebenarnya jauh-jauh lebih luas dari ini. Pengertian politik karena dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi, khususnya dalam pembuatan keputusan, merupakan kebutuhan dalam konteks sosial dan ekonomi. Hak dan kewajiban warga negara dalam era otonomi daerah. Pengertiannya yaitu pemerintahan mempunyai tanggung jawab mewujudkan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia berdasarkan prinsip sentralisasi dan desentralisasi. Kedua prinsip ini tidak dapat dipandang sebagai suatu yang harmonis, melainkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa oleh karena negara Indonesia itu suatu entity, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat stat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam provinsi, dan provinsi juga akan dibagi ke daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom atau administratif. Di daerah otonom, penyelenggaraan pemerintah bersendikan demokrasi karena eksistensinya badan perwakilan rakyat yang pengisian keanggotaannya melibatkan peran serta masyarakat dalam bidang politik mutlak harus dilakukan. Pemberian hak otonomi kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pada dasarnya merupakan konsekuensi dari prinsip desentralisasi dan manifesti konstitusi. Lanjut ke pembahasan hak asasi manusia. Nah, dari pengertian di atas tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negaranya. Maksudnya, negara lah yang memberikan ataupun membebankan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian atau pembebanan ini dimaksudkan untuk menuangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara itu sendiri memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasiannya dan penegakan hak serta kewajibannya. Kemudian demokrasi dan hak warga negara. Dari paparan di atas, nyatalah bahwa tuntutan penerapan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan amat sangat relevan dengan eksistensi warga negara sebagai makhluk sosial. Artinya, setiap warga negara akan membutuhkan warga lain dalam pengembangan kehidupannya.
Jadi, demokrasi dan HAM maupun hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling terkait dalam sistem demokrasi. Warga negara dapat berperan secara optimal dan aktif terhadap dengan sistem yang pro kepentingan warga. Sebaliknya, hak warga negara dapat terwujud manakala rejim yang berkuasa akan menegakkan sandi-sandi demokrasi. Hak dan kewajiban warga negara dalam era otonomi daerah. Diharapkan tujuan pemberian otonomi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan serasi antara pusat dan daerah maupun antara daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud dengan baik. Dalam rangka pencapaian tujuan itu dimaksudkan peranan masyarakat cukup menentukan agar peranan itu menjadi optimal. Masyarakat harus memahami dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Adapun yang menjadi hak masyarakat antara lain, yang pertama mengembangkan kehidupan demokrasi, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab, serta ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, mengembangkan usaha, melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, mendapatkan keadilan, berhak atas perlindungan kepastian hukum, mengembangkan budaya, mendapatkan pelayanan, serta menikmati hasil-hasil dari pembangunan yang berasal dari pajak masyarakat. Sedangkan kewajiban masyarakat meliputi mentaati peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah yang telah ditegaskan, mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, memelihara persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, memelihara fasilitas-fasilitas sarana kepentingan umum seperti busway, angkutan umum, dan lain-lain, menyampaikan pengaduan wajib dan penyelenggaraan negara yang bersih tanpa korupsi. Ya, saya rasa sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, silakan baca makalah saya, karena sejatinya presentasi ini hanyalah poin-poin penting yang saya ambil dari makalah saya. Ucap kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.